Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Anda mengetahui bagaimana pemetaan konflik, untuk materi selanjutnya adalah pihak-pihak yang berkonflik dan dinamika konflik. Harapannya apa? Dengan mengetahui pihak-pihak yang berkonflik dan dinamika konflik, diharapkan Anda bisa menggambarkan pihak-pihak yang berkonflik dan dinamika konflik itu sendiri. Di dalam sosiologi, pihak-pihak yang berkonflik itu ada 5. Pertama, konflik pribadi, misalnya individu dengan individu, si A dengan si B. Kemudian yang kedua, konflik rasial. Konflik ras. Yang ketiga, konflik antar kelas sosial, misalnya konflik antara buruh dan manajemen, itu udah kelas sosial. Konflik antara masyarakat dengan pemimpinnya, itu udah kelas sosial. Yang keempat adalah konflik politik. Konflik politik ini bisa dilihat dari konflik-konflik yang terjadi antar partai, seperti konflik kebijakan. Dan yang kelima adalah konflik internasional. Konflik internasional itu artinya antar negara. Kemudian dinamika konflik. Menurut Pisser, untuk memahami dinamika konflik ini dengan cara pertama melihat sumber konflik. Yang kedua, menganalisis karakter hubungan pihak-pihak yang berkonflik. Yang ketiga, mencari model tindakan yang harus dilakukan. Dan yang keempat, melihat tahapan konflik itu sendiri. Lebih lanjut, Pisser itu menjelaskan ada 4 tahapan di dalam konflik itu, sehingga dengan melihat 4 tahapan ini kita bisa menjelaskan dinamika konflik itu sendiri. Yang pertama adalah prakonflik. Prakonflik itu kondisi sebelum terjadinya konflik, mulai memunculkan ujaran-ujaran kebencian, perselisihan, percekcokan, pertikaian itu sudah mulai tampak. Kemudian yang kedua adalah konfrontasi. Pihak-pihak yang bermasalah tadi, artinya pihak-pihak yang berkonflik tadi, sudah mulai melakukan konfrontasi. Yang ketiga adalah krisis. Krisis itu kondisi saat terjadinya konflik itu sendiri. Jadi konfliknya itu seperti apa, itulah dalam kondisi krisis menurut Pisser itu. Dan yang keempat adalah pasca konflik. Pasca konflik itu suatu kondisi masing-masing pihak itu sudah normal. Artinya penyelesaian itu sudah terjadi. Demikian materi pada kesempatan ini. Kesimpulannya adalah pihak yang berkonflik itu ada 5. Pertama adalah konflik pribadi, yang kedua konflik rasial, yang ketiga konflik antar kelas, kelas 4 adalah konflik politik, dan yang kelima adalah konflik internasional. Kemudian untuk mengetahui dinamika konflik itu kita harus mengetahui bagaimana tahapan konflik itu sendiri. Tahapan konflik itu ada 4. Yang pertama adalah prakonflik, yang kedua konfrontasi, yang ketiga adalah krisis, dan yang keempat adalah pasca konflik. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.